Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi actinoterapi ya. Nah, sebelum meet ini kita actinoterapi, tetapi nanti setelah meet kita akan belajar tentang hidroterapi ya. Oke, untuk materi actinoterapi kita akan bahas tentang infrared terapi atau sering disebut sebagai sinar inframerah. Ya, sinar inframerah atau infrared terapi. Nah, sebenarnya secara naturally product, bahwa sinar merah itu diproduksi oleh sinar matahari ya sebenarnya ya, oleh sinar matahari. Kemudian manusia membuat bentuk atau sinar yang produksinya itu hampir sama seperti sinar merah yang dipancarkan oleh sinar matahari, sehingga kita sebut sebagai artificial atau buatan ya. Nah, sinar inframerah itu sendiri dia merupakan gelombang elektromagnetik yang berspektrum ya, elektromagnetik yang berspektrum. Di sini infrared itu dia berada pada panjang gelombang yang di antara 0,75 mu atau mikron sampai dengan 300 mikron ya. Nah, semakin panjang gelombang itu semakin panjang ya, semakin panjang artinya angkanya semakin besar, dia memberikan efeknya tidak kuat ya, dia hanya memberikan efek superficial ya, tidak seperti panjang gelombang yang pendek, fotis ya. Kita lihat, nah berdasarkan panjang gelombangnya sinar inframerah itu dibagi menjadi dua kan, gelombang panjang dan gelombang pendek. Kita lihat angkanya, yang gelombang panjang 12.000 sampai dengan 150.000 angstrom. It means dia kan gede tuh berdasarkan angka ya, besar ya, dibanding yang gelombang pendek atau yang 7.700 sampai dengan 12.000. Nah, itu kan panjang gelombangnya itu kan kecil ya angkanya ya. Sekarang 150.000 sama 12.000 kan angkanya gede yang 150.000 ya kan. Harusnya kan semakin gede angkanya, penetrasinya atau efeknya semakin kuat gitu kan, tetapi enggak ya. Gelombang elektromagnetik semakin besar panjang gelombangnya atau panjang gelombangnya semakin panjang, dia spektrumnya ya, dia akan semakin dispersi, tersebar ya, akan divergen. Tetapi kalau dia panjang gelombangnya semakin pendek atau panjang gelombangnya semakin kecil angkanya, maka dia semakin konvergen ya, semakin mengumpul sinarnya dan efeknya semakin kuat atau semakin besar gitu ya. Seperti sinar inframerah. Jadi sinar inframerah berdasarkan gelombangnya itu dibagi dua, gelombang panjang dan gelombang pendek. Nah, yang gelombang panjang ini ya 150.000 angstrom. Nah, kalau 150.000 angstrom dia kan panjang ya, otomatis dia semakin divergen, semakin menyebar, sehingga efeknya tidak kuat, efeknya lemah. Artinya apa? Penetrasinya ke kulit manusia itu hanya superficial ya. Nah, superficial sehingga dikatakan sebagai non-penetrating karena tidak memberikan efek, hanya menyinari kulitnya aja di bagian atas. Anda sudah belajar tentang anatomi? Sudah belajar anatomi? Anatomi kulit. Oke, anatomi kulit sudah? Belum ya. Oke, let's see lah. Okay, let's see. Wait, I have a picture. Not this one. Okay, this one. Ini kulit ya. Kulit itu kan dibagi menjadi 3 bagian, ya. Kulit. Nah, kita punya kulit nih.
Yang paling atas namanya kita sebut sebagai epidermis. Epidermis. Ya. Yang bagian tengah di bawahnya epidermis, dia disebut sebagai dermis. Ya. Di bawahnya dermis kita sebut sebagai endodermis atau disebut hipodermis atau disebut subcutaneous. Alright? Ya. Nah, itu yang paling dalam. Oke, gimana bedanya? Nah, sekilas aja ya, nanti bagiannya orang anatomi, dosen anatomi harus jelasin sedetailnya. Nah, di bagian epidermis itu ya, yang paling atas, ya, paling atas. Dia susunannya itu hanya terdiri dari 5 lapis, ya, dia punya 5 lapis. Epidermis itu sangat tipis sekali, ya, hanya sekitar 0,5 cm atau 5 mm tebalannya, tipis sekali. Dia terdiri dari 5 lapis. Yang paling atas yang kita elus-elus namanya corneum, kemudian di bawahnya lucidum, bawahnya lagi granulosum, bawahnya lagi spinosum, bawahnya lagi basal. Ada 5 lapis ya. Nah, yang perlu Anda tahu bahwa epidermis no vascularization, artinya apa? Dia tidak punya pembuluh darah. Dia tidak punya pembuluh darah, no vascular. Tetapi dia punya perivaskular. Perivaskular atau perikapiler kita menyebutnya, atau bahasanya namanya venule. Ya, venule. Ya. Nah, kalau dia tidak punya pembuluh darah, it means tidak terjadi metabolisme di bagian epidermis. Tidak ada metabolisme. Ya, di epidermis tidak punya metabolisme. Tetapi di epidermis itu keluar ya, keluar ujung-ujung saraf sensoris atau aferen. Sensoris disebut apa? Aferen. Ya, serabu saraf itu kan ada 2. Serabu saraf sensoris dan serabu saraf motoris. Sensoris itu untuk merasakan, ya, whatever you feel, merasakan rabaan, merasakan ada panas, ada dingin, ada sentuhan, ada gesekan, ada pukulan, ada dicubit. You feel that, right? Oke? Kamu merasakan itu. Kok bisa merasakan? Karena kita punya serabu saraf sensoris. Nah, serabu saraf sensorisnya di mana? Di kulit. Ujung-ujungnya keluar, ya, ujung-ujungnya keluar di epidermis, keluar. Kita bisa merasakan, ini bisa lagi gosok-gosok kulit nih. Kenapa? Ada serabu saraf sensoris yang merasakan. Oh, ini gesekan. Jadi apa serabu sarafnya? Kan Anda pernah belajar itu ya. Oh, ini ada panas. Oh, panas itu serabu saraf badan Ruffini namanya. Oke, badan Ruffini yang bekerja. Ada panas, aduh panas kita bilang gitu. Kenapa? Karena badan Ruffini menerima rangsang berupa panas. Ya, kemudian dingin. Kita dikasih dingin, aduh dingin. Nah, faktor Pacini yang bekerja. Oke? Ngerti ya? Ada rabaan dicubit, aduh sakit. Nah, ada Meissner yang bekerja. Oke? Kok nyeri banget ya ini, sakit banget rasanya. Metenteng kalau orang Jawa bilang ya. Sakit banget, habis keseleo sakit. Kenapa sakit? Oh, ada serabut saraf sensoris yang menerima rangsang nyeri. Siapa? Nociceptor namanya. Ya. Oke? Oh, ada badan Krauss. Ya. Badan Krauss itu berupa rabaan. Anda diraba, Anda dielus-elus tetapi dengan kasar gitu ya. Badan Krauss itu yang merasakan. Nah, itu serabut saraf sensoris. Adanya di mana? Di epidermis. Tetapi badan sensoris itu tertanam. Dia tertanam. Akarnya itu berada di lapisan dermis. Lapisan kulit yang nomor 2. Oke, mudeng ya? Nah, di lapisan dermis ini, yang nomor 2 itu, dia punya banyak pembuluh darah. Banyak pembuluh darah. Kalau dia punya pembuluh darah itu ada 2 ya. Pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ya. Nah, arteri gunanya untuk metabolisme.
terjadi metabolisme, dia membuat nutrisi, membuat kebutuhan makanan atau gizi yang dibutuhkan oleh sel kulit. Terjadi metabolisme di dalam pembuluh darah arteri. Tetapi setelah di metabolisme, sisa dari metabolisme itu dibuang, ya, yang tidak digunakan oleh sel itu dibuang. Nah, dibuangnya itu melalui vena. Ya, pembuangannya melalui vena. Oke, ngerti ya? Jadi, sekarang saya belum lanjut, saya masih di sini. Nah, ini subcutaneous yang paling bawah, namanya subcutaneous atau kita sebut endodermis atau kita sebut hipodermis, ya. Nah, di sini juga banyak pembuluh darah, banyak serabut saraf sensoris, ya. Dan juga yang Anda tahu bahwa di sini banyak sekali lemak. Jadi tempat penyimpanan lemak itu salah satunya adalah di kulit bagian endodermis. Ya. Nah, lemak itu ya disimpan, ya. Cadangan. Lemak itu adalah cadangan energi toh. Cadangan energi atau kita sebut sebagai glikogen, ya. Glikogen. Disimpannya di mana? Disimpan di kulit, di bagian subcutaneous atau endodermis atau hipodermis, kemudian disimpan di otot dan juga disimpan di hati atau hepar. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang kembali lagi ke infrared. Inframerah yang panjang gelombangnya panjang, ya, yang punya banyak gelombang, yang panjang itu tadi 150.000 angstroms, dia penetrasinya hanya di epidermis. Ya, dia hanya di sini, di epidermis. Ya, tidak sampai ke dermis. Jadi apa dong Bu manfaatnya? Tetap ada manfaatnya. Nanti kita bahas ya. Kan kalau kita kasih sinar inframerah, sinar inframerah, kemudian ada sinar merah itu tadi. Kemudian kalau di epidermis berarti dia itu akan mengaktifkan siapa? Mengaktifkan siapa? Serabut saraf sensoris ya. Oke, serabut saraf sensoris. Kemudian apa lagi? Pembuluh darah, kapiler, ya kan? Dan juga apa lagi? Nggak bisa ngerti ya? Oke. Belum anatomi Bu, belum Bu. Oke, anatominya masih 0 ya. Oke. We have. Oke, begini. Nah, ini dia. Kalau Anda dapat sinar inframerah begini, ini sinar inframerah ya. Sinar inframerah kita sinarkan ke pasien kita. Nanti pasiennya ngerasain apa? Panas. Iya, panas. Ya, kenapa pasien bisa merasakan panas? Karena memiliki saraf sensoris. Iya, karena serabut saraf sensoris menerima rangsang panas. Serabut saraf sensorisnya apa tadi? Namanya? Nyatet nggak? Badan Ruffini, ya. Ya, karena panas badan Ruffini. Nah, badan Ruffini ini menerima rangsang panas. Ya, menerima rangsang panas. Berupa gelombang, ini kan berupa gelombang elektromagnetik, toh? Kok bisa sampai ada pancaran sinar merah? Karena ada gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya. Cahaya sinar merah, di mana panjang gelombangnya itu antara, tadi bilang 7.700 sampai dengan 150.000 angstrom. Depend on, tergantung dari gelombangnya yang digunakan, gelombang panjang atau gelombang pendek. Ya. Nah, kemudian pancaran sinar merah itu tadi berupa gelombang elektromagnetik itu tadi, ya kan, masuk, diterima oleh serabut saraf sensoris badan Ruffini, ya kan. Kemudian badan Ruffini itu dia ngerti, oh ada sinar merah yang sedang masuk, ada panas. Ya, ada panas. Kemudian badan Ruffini itu akan mengubah
informasi tentang panas itu akan dirubah menjadi suatu impuls panas. Impuls. Jadi nggak bisa dalam bentuk rangsangan, hanya berupa rangsangan atau stimulus kemudian kita menerjemahkan, gitu kan? Nggak. Semua bentuk rangsangan itu akan dirubah menjadi suatu impuls. Ya, impuls. Itu tadi kan gelombang elektromagnetik, ya kan? Gelombang elektromagnetik itu mempunyai pancaran panas itu diterima oleh badan Ruffini, kemudian badan Ruffini itu akan merubah gelombang elektromagnetik itu menjadi suatu impuls panas. Nah, impuls ya. Nah, perubahan itu ya, namanya perubahan bioelektrisitas menjadi suatu impuls, kita sebut namanya transduksi. Ya, disebut transduksi. Oke? Nah, kemudian impuls itu oleh serabut saraf sensoris akan dikirim ke otak. Nah, kemudian otak itu menerjemahkan, oh panas, gitu. Oh panas, oh ada panas. Oke, lama-lama kok panas ya? Lama-lama kok panas sekali. Nah, karena otak kita bekerja menerima impuls tadi, ya. Kemudian otak kita menerjemahkan, oh ada panas, lama-lama kok sakit ya, panasnya nyelkit-celkit gitu. Nah, itu karena otak kita yang bekerja. Ya. Nah, kemudian otak itu bekerja menerjemahkan adanya rangsang panas. Kemudian otak itu mengirimkan lagi informasi yang sudah diterjemahkan itu ke perifer, ke bawah lagi. Ya. Nah, ke bawah lagi. Kemudian terjadilah relaksasi, terjadilah rasa nyaman itu tadi. Karena ada panas, ya kan, ada panas, kemudian otak itu memerintahkan kok enak ya. Nah, enaknya itulah ya, kemudian otot itu semakin rileks, kita merasa adanya kenyamanan. Adanya rasa nyaman. Oleh karena sinar inframerah itu tadi. Nyaman, kok enak ya disinari kayak gini. Nah, itu yang kita sebut sebagai efek sedatif. Ya, efek sedatif. Ngerti ya? Jadi walaupun hanya superficial kulit, tetapi tetap memberikan efek. Yang paling besar efeknya adalah efek sedatif, efek nyaman itu tadi. Nyaman itu karena apa? Karena ada rangsang panas. Kok bisa nyaman? Karena ada rangsang panas. Panas itu diterima oleh serabut saraf sensoris. Serabut saraf sensoris mengirimkan impulsnya ke otak, kemudian otak menanggapi suatu informasi tersebut. Sehingga si pasien itu merasakan adanya panas atau hangat itu tadi dan merasakan nyaman. Nah, itu namanya efek sedatif. Gitu ya? Oke, kita sudah ngomongnya udah jauh loh ya. Kelas kemarin belum sampai ke sini saya ngomongnya, baru superficial. Oke, understand ya? Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan gelombang pendek. Nah, yang gelombang pendek ini dia disebut sebagai penetrasinya sampai subkutaneus. Ya, subkutaneus. Tadi saya sudah tunjukkan subkutaneus itu yang paling bawah. Yang endodermis atau disebut sebagai hipodermis. Di sana dia punya banyak pembuluh darah, ya kan? Dia banyak sekali serabut saraf sensoris. Nah, kalau pembuluh darah berarti adanya efek panas yang diberikan, ya, penetrasinya bisa sampai ke dalam, kulit yang dalam, ya. Apa efeknya? Panas itu akan memberikan apa? Saya ingin tahu. Vasokontriksi atau vasodilatasi? What do you think? Vasodilatasi. Vasodilatasi. Ya, benar. Sehingga efek panas yang gelombang pendek ini akan memberikan vasodilatasi pada pembuluh darah. Vasodilatasi itu artinya apa? Pembuluh darahnya kenapa? Pembuluh darah Melebar. Lah, kalau pembuluh darah melebar itu akan memberikan efek apa? Bengkak, kulit berwarna Pendarahan. Aduh, jangan dong. Berarti inframerah bikin pendarahan dong ya? Aliran darah lebih lancar. Aliran darah lebih lancar. Ya. Jadi sinar inframerah itu kalau
kita sinarkan yang gelombang pendek, dia akan memberikan efek vasodilatasi pada pembuluh darah. Aliran darahnya lebih lancar. Nah, maka kalau aliran darahnya lebih lancar akan meningkatkan metabolisme. Ya. Metabolisme itu digunakan untuk apa sih? Untuk perbaikan jaringan, ya kan? Tadi kan jaringannya rusak oleh karena suatu cedera. Ya, oleh karena suatu cedera, jadi kan butuh perbaikan jaringan yang baru, toh. Nah, pada saat membentuk jaringan yang baru, dia membutuhkan sirkulasi darah yang bagus untuk mensuplai, untuk memasok oksigen dan kebutuhan nutrisi. Nah, oksigen dan kebutuhan nutrisi itu digunakan untuk membangun atau membentuk jaringan yang baru. Kita butuh sinar inframerah yang tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah. Sehingga sinar inframerah itu hanya diberikan pada fase apa? Cedera yang fase apa? Akut, inflamasi. Nggak boleh. Yang kronis. Yang kronis, oke. Dia boleh ya setelah subakut boleh ya. Setelah 3 hari boleh dikasih inframerah ya. Kalau masih akut ya, kalau masih akut sebelum 3 hari nggak boleh. Akut itu kan 2 kali 24 jam. Ya, itu nggak boleh dikasih sinar inframerah. But ya setelah 3 hari is okay. Kamu boleh kasih sinar inframerah. Gitu ya. Karena 3 hari itu kan udah fase apa kemarin? Ayo lupa. 3 hari itu udah masuk ke fase apa? Fase kronis. Kan masih Proliferasi. Yes, right. Oke, proliferasi. Ya, kalau proliferasi itu fase yang gimana sih? Kenapa sih sinar inframerah boleh? Sel menyiapkan proses penyembuhan regenerasi jaringan. Membentuk kolagen yang baru. Ya, jadi proliferasi itu adalah suatu fase di mana kita mempersiapkan ya jaring selnya itu sedang mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membentuk jaringan yang baru. Bahannya dulu di fase proliferasi. Ya. Oke, setelah itu baru membentuk jaringan yang baru pada fase apa membentuk jaringan yang baru? Konsolidasi. Ya, konsolidasi. Dan kan baru masuk ke remodeling ya. Nah, apalagi pada fase konsolidasi butuh banget sirkulasi darah yang bagus. Ya. Nah, kalau cedera itu kan terjadi kerusakan pembuluh darah ya. Rusak pembuluh darahnya oleh karena cedera itu tadi. Nah, maka pada saat fase konsolidasi dia butuh pembuluh darah yang bagus, pembuluh darah yang lebar, jangan sempit. Nah, lebar jadi pasokan nutrisi dan oksigen itu terpenuhi untuk jaringan yang rusak itu tadi, sehingga sel itu dapat melakukan healing atau melakukan penyembuhan atau perbaikan jaringan yang rusak, membentuk jaringan yang baru. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi yang bermanfaat bukan berarti yang gelombang panjang nggak bermanfaat ya, tetapi kan kalau kita nggak punya yang gelombang pendek ya kita pakai yang gelombang panjang, gitu ya. Oke? Semua punya manfaat, cuma kalau yang gelombang panjang itu tidak bisa meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Kenapa nggak bisa? Tadi Bu Sira bilang apa? Kenapa nggak bisa meningkatkan pelebaran pembuluh darah? Kenapa? Karena hanya sampai pada epidermis. Hanya cuma sampai epidermis. Sedangkan pembuluh darah Iya, hanya sampai ke epidermis, oke ya. Nah, pembuluh darah ada di dermis dan di endodermis. Oke, good. You know that. Nah, ini berdasarkan tipenya, tipe A, B, dan C. Ya. Nah, tipe A itu yang paling besar. Efeknya, penetrasinya paling dalam karena dia kita lihat juga gelombangnya dia paling pendek kan dibanding tipe C. Kalau tipe C itu kan gelombangnya panjang sampai dengan 10.000. Ya. Nah, ini berdasarkan tipe. Kemudian berdasarkan generator. Nah, sekarang ini mereka yang berdasarkan generator ini yang familiar
familiar untuk sekarang ini sinar inframerah dikenal sebagai dua macam, yaitu sinar inframerah non-luminus dan sinar inframerah luminus. Ya, kalau kita lihat berdasarkan gelombangnya, ya, sorry, kenapa nggak bisa dipencet? Oke, bisa. Ya, nah kita berdasarkan gelombangnya dulu. Oke, wait a minute. Aduh, nggak ada sih. Nah, berdasarkan gelombangnya, yang non-luminus, ya, gelombangnya 7.700 sampai dengan 150.000 angstrom. Ini berarti masuk ke dalam gelombang panjang atau gelombang pendek? Gelombang panjang. Oke, good. Gelombang panjang. It means kalau dia gelombang panjang berarti penetrasinya dangkal atau dalam? Dangkal. Dangkal. Oke, bagus. Berarti hanya di epidermis ya, yang non-luminus. Oke, good. Yang luminus. Nah, luminus panjang gelombangnya adalah 3.500 sampai dengan 40.000 angstrom. Dia masuk ke dalam gelombang yang panjang atau pendek? Yang pendek. Sehingga penetrasinya dalam. Ya. Balik lagi ke sini. Yang kayak gimana sih Bu luminus dan non-luminus? Kalau non-luminus dia merupakan gelombang yang panjang. Dia itu memproduksi hanya sinar inframerah saja. Ya, jadi pancarannya itu hanya sinar merah toh. Nggak ada yang lain. Jadi warnanya benar-benar merah. Benar-benar merah. Ya, sehingga disebut sebagai infrared radiation. Karena dia hanya mengandung sinar merah saja. Tetapi kalau yang luminus, dia itu kalau kita on-kan ya, alatnya kita on-kan, kemudian nyala, nah dia tidak hanya mengandung sinar merah saja, tapi dia mengandung sinar visible dan juga sinar UV. Tetapi paling besar memang sinar merah, tetapi dia ada UV-nya dan ada sinar visible-nya, sinar-sinar yang lain. Kalau sinar visible-nya seperti warna orange, kuning, jingga itu ada, dia muncul. Ya. Nah, lebih panas yang luminus ya, Oke, dan efeknya lebih besar yang luminus. And then, nah ini sudah saya sebutkan tadi ya, source of infrared radiation, dia ada dari sinar merah, sinar matahari secara naturally, dan ada artificial buatan ya, luminus dan non-luminus. Kalau nggak punya alat ya berarti kan Anda boleh berjemur di pagi hari. Sinar inframerah itu paling bagus di pagi hari ya, jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Ya, kalau sudah lewat dari jam itu, yang paling besar adalah sinar UV, ultraviolet. Nah, ultraviolet itu sangat berbahaya bagi kulit kita ya, karena akan merusak sel imun yang ada, sel imunitas yang ada di kulit kita, sehingga bisa mengakibatkan kanker kulit. Ya, jadi nggak bagus kalau di atas jam 8. Paling nggak jam 7 sampai setengah 8 lah, it's okay, nyaman, ya, masih aman. Ultravioletnya tidak begitu besar. Ya, nanti baru boleh aman lagi setelah jam 3. Jam 3 sudah nggak ada sinar matahari, nggak ada sinar merah, dan nggak ada UV, ya. Oke, nah paling jam 7 sampai atau setengah 7 sampai dengan setengah 8. It's okay untuk berjemur. Karena mengandung sinar merah, ya. Oke, ini sudah ya. Tadi sudah mekanisme struktur dari kerja infrared. Kita nggak usah bahas ini because kita bukan ahli elektro ya, Jadi kita hanya bisa yang penting kita tahu jenisnya, ada luminus, ada non-luminus, and then bagaimana efeknya itu terhadap jaringan tubuh kita. Bagaimana efeknya dia untuk memberikan penyembuhan bagi tubuh kita, gitu kan? Nah, untuk non-luminus intensitas bisa maksimum dan aplikasikan ya yang tipe 1 5 menit, yang tipe 2 10 sampai 15 menit. Tapi it's okay overall ya, untuk semuanya itu kita bisa pakai sekitar 10 sampai 15 menit. Ini ya struktur lampunya ya. Ini yang kita sebut sebagai fire clay, dan ini ada
ada apanya? Ada kabelnya, ya, dan semuanya seperti ini. Jenis-jenis lampu inframerah itu sangat banyak sekali sekarang ya. Nah, ini yang khusus sinar merah saja ya. Fire clay itu adalah pelindung dari lampunya itu. Lampu itu akan dikelilingi oleh kawat granit ya. Yang kawat granit itu kemudian dibungkus oleh sebuah kawat ya, kawat dan kabel, kemudian dimasukkan ke listrik, dia akan terpancar sinar merah. Nah, kemudian dia dilindungi oleh namanya fire clay. Fire clay-nya bisa berputih, bisa juga merah, hitam ya. Produksinya banyak sekali karena setiap pabrik juga dia mempunyai style sendiri-sendiri dalam memproduksi sinar merah. Nah, ini yang non luminous ya. Nah, ini sinar merah ya, khusus sinar merah saja. Dia berarti sinar non luminous. Kemudian luminous. Nah, luminous itu karena dia memancarkan tidak hanya sinar merah saja, tetapi dia memancarkan visible dan juga UV atau ultraviolet, maka disebut sebagai radiant heating. Ya, radiant heating. Tetapi kalau sinar merah tadi disebut apa? Infrared radiation. Ya. Kalau yang luminous disebut sebagai radiant heating. Kita nggak usah bahas beberapa kompartemen atau struktur yang ada di lampu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa antara luminous dan luminous itu mempunyai perbedaan. Perbedaannya dalam hal pancaran sinarnya. Kita lihat pancaran sinarnya. Kalau yang luminous dia infrared, visible rays, dan ultraviolet ya. Kalau yang infrared non luminous dia hanya infrared saja. Dia memproduksi gelombang pendek dan gelombang panjang. Wavelength-nya juga berbeda. Kemudian yang emission-nya atau pancarannya itu yang non luminous 90% itu adalah sinar inframerah panjang dan 10%-nya hanya inframerah yang pendek. Nah, kalau yang luminous itu banyak sekali ya, dia mengandung banyak kandungannya. Berbagai buku, berbagai sumber pasti akan memberikan persentase berbeda-beda. Jadi jangan bingung aja, jangan bingung. Oh, yang jelas Anda tahu bahwa sinar luminous itu mengandung infrared, visible rays, ultraviolet, ya kan? Itu pasti. Kemudian penetrasinya kalau luminous itu hanya sampai, ya ini salah, bukan epidermis dan superficial dermis. Superficial dermis it mean that yang paling atas ya, yang dekat dengan epidermis, namanya pars papillare. Jadi ini dia. Sorry, I saw you. Nah, ini dermis itu kan paling besar ya, paling tebal dibandingkan lapisan kulit lainnya. Nah, dermis ini paling tebal. Nah, yang paling atas dari dermis ini yang kita sebut sebagai pars papillare. Nah, pars papillare dia tipis, yang nempel ke epidermis. Ya, tipis. Ya, dia mempunyai dermal papillae. Dia ada lubang-lubang papila yang akan menghubungkan antara epidermis dan dermis sebagai tempat pasokan makanan atau nutrisi ke epidermis. Jadi epidermis itu mendapatkan makanan atau mendapatkan suplai darah ya dari dermis. Dia tidak membuat makanan sendiri, tapi dermis yang membuat. Kemudian didistribusikan ke epidermis melalui dermal papillae. Ya. Epidermis hanya epidermis. Non luminous pancarannya hanya di epidermis dan superficial dermis. Oke, sedangkan yang luminous itu sampai dengan subcutaneous. Efeknya adalah deeply atau dalam dan efeknya adalah superficial untuk non luminous. Kebanyakan luminous itu untuk chronic inflammation, sedangkan non luminous is okay untuk acute inflammation. Tapi ini sumber lain ya. Tapi kalau saya bilang no way. Ya, tidak usah kita menggunakan infrared atau heating terapi pada fase akut. Cukup menggunakan RICE, S ya. Nah, kemudian gini. Jadi pada saat kita terapi
gambarnya tadi mana? Nah, terapi. Jarak lampu dengan jarak kulit ini harus ada jaraknya ya. Berapa sentimeter? Tergantung jenis lampunya. Kalau jenis lampunya luminous, ada jaraknya 40 sampai 60 cm. Kalau non luminous ada jaraknya juga 45 cm maksimum. Nah, kalau luminous ya, luminous itu 40 sampai 60 cm. Jadi antara 40 sampai dengan 60 cm. Jadi jarak lampu sampai dengan kulitnya itu 40 sampai 60 cm. Di antara itu. Jadi nggak boleh kurang dari 40, nggak boleh lebih dari 60. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, misalnya kita kasih 30 cm, itu kan panas banget ya. Panas ya. Jadi akan memberikan efek apa kalau panas? Luka bakar, Bu. Yes, luka bakar. Benar. Ya, atau burn. Ya. Atau kita sebut combusio. Ya, nama lainnya. Oke? Luka bakar atau burn, B-U-R-N, atau kita sebut combusio. Combusio. Oke? Ya, jadi harus ada batasnya 40 minimal dan maksimum adalah 60 cm. Itu sudah melalui suatu ini ya, sudah melalui suatu penelitian bahwa manusia, kulit manusia itu hanya bisa menerima pancaran sinar inframerah itu pada jarak 40 sampai 60 cm dan akan memberikan efek pada tubuh manusia, pada jaringan manusia. Jangan terlalu jauh dari 60 cm. 60 cm, misalnya kita gunakan 75 cm yang tidak akan memberikan efek apapun. Tidak akan, ya cuma panas tok, tetapi kan panasnya itu di superficial, tidak bisa masuk ke dalam dermis atau subcutaneousnya. Jadi tidak bisa mempengaruhi jaringan di dalam. Gitu ya. Tidak bisa meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Nah, jadi hanya di superficialnya aja. Kalau superficial kan tadi Bu Sel udah bilang, hanya efek panasnya aja yang akan memberikan efek sedatif atau efek nyaman. Gitu ya. Oke? Understand? Oke? Oke, lanjut. Nanti saya dilanjutkan sama Mbak siapa? Restu ya. Setelah 1.30 saya selesai ya, karena saya ada meeting jam 1 sebenarnya, tapi saya terlambat 30 menit. Ya. Untuk treatment, ya treatmentnya 15 sampai 20 menit. Ya, 20 sampai 30 menit. Tapi di klinik ya, ya. Clinical practice itu 10 sampai 15 menit. Yang jelas kalau heating terapi atau terapi panas tidak boleh kurang dari 10 menit. Ya, tidak boleh kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena belum terjadi vasodilatasi. Belum. Penelitian mengatakan begitu. Jadi efek vasodilatasi itu akan tercapai setelah 10 menit jaringan itu mendapatkan terapi panas. Nah, kalau belum 10 menit ya belum terjadi vasodilatasi, jadi efeknya adalah efek placebo, efek semu. Jadi panas tok aja, tapi tidak memberikan efek vasodilatasi. Gitu ya, mudeng ya. Jadi 10 sampai 15 menit atau 10 sampai 20 menit. Ya. Kalau yang non luminous bisa sampai 30 menit. Tapi kalau mau lama-lama ya kalau saya 15 menit udah cukup ya, itu udah lama loh. Tapi untuk satu regio atau satu tempat. Ini beda ceritanya kalau kamu menggunakan general terapi atau semuanya diterapi. For example ya, kita mau melatih pasien atau preliminary exercise atau sebelum melakukan exercise. Ya, semua badan di IR ya. Udah berarti 30 menit. Tapi kalau hanya satu, misalnya saya sprain ankle ya, hanya di ankle saja yang di IR ya 10 sampai 15 menit. It's okay. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke indikasi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, please. Untuk penggunaan lampu yang non-luminous itu pakai repetisi nggak sih, Bu? Apa cuma sehari sekali? Yang apa ya? Yang apa tadi ulang? Yang non-luminous. Non-luminous kenapa? Itu
kita pas gunainnya itu ada repetisinya nggak sih Bu? Atau cuma 10-15 menit sehari? Ya sehari sekali aja Mas. Oh, Ya. nggak pakai repetisi ya? Bukan terapi es. Makasih Bu. Oke. Sehari sekali aja. Ya, tapi dia digunakan untuk everyday, tiap hari is okay. Ya. Oke, any more? Ada lagi? Jadi saya ingin bertanya Bu. Jadi tadi Bu, untuk terapi cedera subakut yang memerlukan vasodilatasi untuk kelancaran darah itu kira-kira di epidermis atau dermis ya Bu? Nggak jelas Mas. Ulang-ulang. Di fase subakut. Nah tadi terapi cedera subakut yang memerlukan vasodilatasi untuk perlancaran darah itu kira-kira di epidermis atau di dermis ya Bu? Oke. Ya, kalau di fase kan akut, setelah itu masuk fase subakut ya. Subakut Ya, itu kan, Bu. ya fase subakut itu kan pembentukan jaringan yang baru, gitu ya. Kalau pembentukan jaringan yang baru berarti kan kita butuh pembuluh darah yang lebar kan Mas, pembuluh darah yang bagus kan, ya nggak? Iya Bu. Ya, jadi butuhnya yang apa? Butuhnya yang luminus atau non luminus? Bagusnya luminus kan, karena luminus penetrasinya lebih dalam, gitu kan? Butuhnya luminus Mas. Jadi kalau pakai non luminus ada efek nggak Bu? Ya ada efek, tapi kan saya bilang efeknya hanya di superficial epidermis yang akan memberikan efek sedatif, gitu. Hanya mengurangi nyerinya saja dengan efek karena ada efek nyaman itu tadi yang muncul, gitu loh. Muncul itu karena ujung-ujung saraf sensorisnya bekerja, menerima rangsang panas, kemudian memberikan informasi ke otak, oh ada panas, ada hangat, enak ya. Itu kan hanya efek sedatif, tetapi terhadap jaringannya lebih dalam, dermis maupun endodermisnya nggak kena kalau pakai non luminus. Jadi pembuluh darahnya tidak bisa terjadi vasodilatasi. Jadi tidak memberikan efek untuk perbaikan jaringan kalau non luminus. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Jadi hanya efek sedatif, efek nyamannya saja Mas. Nyaman, kemudian rileks si pasiennya. Hanya itu aja. Kalau nyaman dan rileks, berarti kan untuk next stepnya kan kalau fisioterapi tidak hanya di sinarnya doang ya, tidak sinar aja, tapi ada treatment yang lain, misalnya exercise dan sebagainya. Pasiennya bisa menahan rasa sakit pada saat digerakkan karena sudah ada efek nyaman dari sinar inframerah itu tadi. Tapi kalau kita menggunakan yang luminus, ada efek nyamannya, yes, dapat. Karena ada rasa panas kan, dia menyinari semuanya. Tingkatan kulit itu tadi disinar semuanya, kena semuanya. Jadi ada rasa nyaman, ada juga metabolisme meningkat karena terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah. Jadi semua kena efeknya. Gitu ya. Udah ya. Jadi pilih yang luminus sebenarnya. Tetapi mahal yang luminus ya. Yang dijual di pasaran sekarang ya, yang harga 850, 750 ya. Jualnya macam-macam itu orang. Ya, itu yang non luminus. Non luminus. Jadi hanya efeknya efek panasnya aja. Efek panas, tetapi tidak memberikan efek fisiologis sampai dengan jaringan yang paling dalam. Jadi hanya kita tembaknya di superficial aja, hanya untuk efek nyaman aja si pasien. Nyaman, relax, gitu aja. Ngerti ya? Mudah? Mungkin Bu. Ya. Any more? Sudah nggak ada ya? Saya transfer ke Mbak Restu ya. Mbak Restu, hoi. Ya Bu. Oke, saya kirim Mbak. Sampai lupa kalau mau ngirim Mbak.
Allahu Akbar. Apa, Bu? Biasa, Mbak. Matanya bisa lah ngalor ngidul. Bentar ya. Oke, nanti sama restu ya. Lanjut sampai dengan indikasi kontraindikasi. Efek fisiologis jangan dulu ya, Mbak, biar bareng sama yang lainnya. Siap, Bu. Kenapa sangat susah sekali sih ini? Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya ditanya apa kalau belum jelas atau mau tanya lagi silakan.